Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 32 dari tugas besar 5 mata kuliah, yaitu elektronika analog, elektronika digital, TIK, pemrograman mikrocontroller, dan sistem pengolahan sinyal dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS Fakultas Vokasi. Perkenalkan, saya Dan Pratama Danendra, NRP 1051 19 semester 5. Oke, nama saya Dewi Lailatus, NRP 1051 19 000072 dari semester 5. Baik, perkenalkan saya Jasmine Fajin Widi Putri, NRP 204 2010 dari semester 3. Berikutnya, perkenalkan nama saya Emfa Kujana, NRP 204 220175 dari semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Khori Rohman Dewa dengan NRP 204 2201090 dari semester 3. Baik, selanjutnya silakan Mbak Miftah bisa share screen PPT-nya. Baik, izin share screen, Mas. Baik, mungkin saya lanjutkan. Jadi dari kami kelompok 32 memiliki tugas besar yang berjudul monitoring hasil pengukuran sensor kapasitif untuk mengukur level cairan dalam tangki dan sensor DHT11 untuk mengukur temperatur di dalam tangki melalui Excite. Next. Nah, sensor yang digunakan dalam tugas besar kami, yang pertama ada kapasitif sensor, yang kedua ada temperatur sensor. Kapasitif sensornya kami menggunakan sensor koaksial, dan temperatur sensornya kami menggunakan di HT11. Next. Nah, sensor temperatur yang kami pilih, sebelumnya sensor temperatur itu cara kerjanya mengubah besaran panas menjadi besaran listrik. Nah, DHT11 adalah sensor yang kami pilih dalam tugas besar kami yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu input tegangan 3 volt hingga 5 volt, konsumsi arus maksimal 2,5 mikroampere saat digunakan selama konversi saat meminta data. Selanjutnya ada kelembapan 20-80 miliampere, ya mungkin saya ulangi, yaitu konsumsi arus maksimal 2,5 miliampere saat digunakan selama konversi alat, dan kelembapan 20-80% dengan akurasi 5%. Selanjutnya baik untuk pembacaan suhu 0 sampai 50 derajat Celcius dengan akurasi plus minus 2 derajat Celcius. Selanjutnya pengambilan data minimal 1 hash 1 kali dalam 1 detik. Next. Jadi dari kami merancang skematik modul sensor temperatur di HT11 gambarnya sebagai berikut seperti pada slide. Next. Ini modul sensor temperatur DHT11 yang sudah di print. Next. Selanjutnya ada skematik modul sensor kapasitif dari kelompok kami. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Miftah. Berikutnya ada foto dari modul sensor kapasitif. Bisa dilihat di gambar. Berikutnya, kelompok kami merancang skematik dari op-amp-nya dengan menggunakan LM224N. Bisa dilihat pada gambar. Dan berikut foto dari op-amp-nya. Bisa langsung dilihat. Dan berikutnya ada skematik dari SP32. Bisa langsung dilihat di gambar. Dan ada dari skematik source power-nya. Dan yang terakhir ada foto dari controller ESP32 dan source power-nya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, jika ada kurang lebihnya, saya kembalikan ke Mas Dion. Baik, kami dari kelompok tugas besar 5 mata kuliah kelompok 32
Di sini kami akan memperagakan dan menjelaskan tentang alat yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan ESP32 sebagai mikrokontrolernya untuk IoT-nya juga yang akan terhubung kepada web server, maksud saya web untuk monitoringnya. Kemudian selanjutnya, monggo Mbak Dewi. Di sini juga ada sensor kapasitif. Nanti menggunakan 2 pipa. Nah, pipa ini dilapisi dengan aluminium foil. Nah, kita menggunakan sensor kapasitif NE556N. NE556N gunanya itu untuk modulasi sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sensor temperaturnya. Di sini kami menggunakan sensor DHT11 yang ditempatkan di dalam tangki untuk mengetahui temperatur di dalam tangki sendiri. Nah, dari DHT11 sendiri, keluaran sinyalnya akan masuk ke op-amp. Op-ampnya kita menggunakan IC LM224N. Nah, di sini terdapat sudah low pass dan high pass filter. Nantinya sinyal dari outputan IC LM224N ini akan langsung menuju ke mikrokontroler sendiri yaitu ESP32 untuk menampilkan atau memonitoring di web. Baik, selanjutnya kita akan percobaan. Yang pertama kita akan memonitoring suhu melalui web yang telah kami buat. Webnya ini. Mungkin sebelumnya saya akan bikin dulu ya. Nah. Ini saya menggunakan passwordnya namanya admin, kemudian passwordnya 111, terus pencet login. Berikut adalah tampilannya. Sebelum kami apa-apakan, suhunya tetap 25 derajat Celcius. Kemudian saya akan memberikan panas pada suhu DHT agar terlihat perubahan responnya. Saya menggunakan korek di sini. Baik, saya akan korek. Kita sensor dari sebelahnya jangan terlalu dekat agar tidak rusak, tidak leleh. Nah, bisa dilihat ini pada layar terdapat perubahan. Nah, jadi dari 25 sekarang ke 26. Mungkin bisa diulangi lagi. Taruh lagi. Nah, ini ada perubahan ini. Nah. Lama-lama akan turun lagi karena sudah tidak dikorek. Mungkin ini tidak terlalu sebenarnya real time, tapi tidak terlalu cepat karena kita menggunakan web gratisan dan suhu merupakan variabel yang tidak mudah untuk berubah. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke sensor levelnya ya. Ini kami menggunakan sensor kapasitif berupa 2 pipa yang dilapisi oleh aluminium foil ya. Dan langsung saja ke percobaannya. Selanjutnya kami akan ingin menampilkan respon antara DHT11 dan hasil pada monitoring webnya. Mungkin Mbak Dewi bisa memberi respon dengan korek api agar lebih panas. Mungkin bisa dilihatkan juga pada laptop. Nah, ini terlihat bahwa respon dari suhu akan lama, tapi nah ini terlihat ada lonjakan karena diberi korek api. Mungkin bisa dilepas Mbak Dewi agar DHT-nya tidak terbakar. Nah, ini melonjak, tapi nanti dia pasti akan turun lagi nih. Kita lihat saja di webnya. Mungkin bisa mendekat Mas Tafarik sebagai kameramen. Mohon maaf merepotkan.
Nah, ini akan stabil lagi, turun lagi nanti dia. Nah, mungkin selanjutnya akan lanjut ke sensor level kapasitifnya. Baik, selanjutnya kami akan memantau monitoring level sensornya. Bentar, saya akan rubah dulu tampilannya ke level. Nah, ini kapasitas level sensor. Ini masih 0 karena belum ada perubahan. Mungkin Mas Tori bisa masukkan. Nah, mungkin bisa dilihat juga pada webnya ini. Ini tiba-tiba ada lonjakan angka 7. Kemudian ini sudah sampai 14. Jadi sudah tinggi 14 cm. Mungkin sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.